Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bertemu dengan para pejabat penting dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Tasikmalaya. Bersama saya sendiri Asep Zainal Mustafa selaku host dan juga Kepala Bapakes Semarang, dan Ibu Ani sebagai Direktur Poltekkes Tasikmalaya, Kang Sumarto, Mas Sumarto ya. Kalau tuh jauh loh. Orang Jawa ya? Orang Cirebon. Oh pantas. Kang Sumarto ini Wakil Direktur Bidang Akademik, dan satu lagi ini adalah penyanyi yang terkenal dari Malaysia, Siti Badriah, betul ya? Betul. Nanti kita dengarkan lagunya di antara kita podcast ya. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, dan juga mungkin nanti ada kerjasama ya dengan kita terkait dengan pelatihan atau kapanpun juga silakan ya. Baik, pemirsa podcast yang saya hormati, kita akan berbincang-bincang bagaimana atau siapa atau apa itu Poltekkes Kemenkes RI Tasikmalaya. Saya sendiri kalau lihat namanya Asep Zainal Mustafa di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Berarti memang saya keturunan Tasikmalaya. Ibu saya orang Singaparna. Kemarin saya kerja di Batam juga dekat Singapura, Singaparna, terus Malaysia Tasikmalaya. Sama Pak Singaparna. Ibu Badriah dari Singaparna? Iya. Di daerah mana itu? Daerah Ciseda. Di persimpangan antara Sukarame dengan Sukahideng Zainal Mustafa. Oh, kalau saya dengan daerah Rawa, Kampung Rawa. Oh, Rawa. Iya. Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Aku bingung melihat engkau yang kaya. Jangan Cikini Gondang Ria aja Pak. Cikini Godang? Iya. Terus? Aku begini karena dia. Cikini Godang dia. Aku begini karena dia. Ada satu lagi apa? Apa lagi? Cikampek, Tasikmalaya. Apa lagi? Capek. Ibu bisa bercerita program studi yang ada di Poltekkes Tasikmalaya itu apa saja, Bu? Ya. Baiklah, terima kasih Kang Ya. Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mau ceramah apa? Mau kultum. Perkenalkan saya Siap, Bu. Ani Radiati sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Iya. Periode 2019-2023. Oh, jadi maksudnya, sebentar lagi ya? betul. Sama dengan saya, Bu. Sama mempunyai 6 jurusan. Oh, 6 jurusan ya, Bu, ya? 6 jurusan dengan 15 program studi, Pak Asep. Wah. 15 program 6 studi. jurusan tapi 15 program wah, studi. apa aja tuh, Bu? Satu Yang perawat apa aja perawat? untuk jurusan keperawatan. Iya, yang pertama perawatan. adalah Prodi D3 Keperawatan Tasikmalaya dan Prodi D3 Keperawatan Cirebon. Oh, ada 2 Cirebon. Ya, sarjana terapan itu di Tasikmalaya dan profesi nurse di Tasikmalaya. Oh, udah 4 ya. Untuk jurusan kebidanan, kita punya program D3 kebidanan di Tasikmalaya dan Cirebon, sarjana terapan di Tasikmalaya dan profesi bidan di Tasikmalaya. Selanjutnya jurusan kesehatan gigi, kita punya sarjana terapan Wah, harus sarjana terapan juga ya? Prodi Artinya sejahtera terapan tuh D4 ya? Iya, D4 Oh, iya, ya. baik. Dan program studi D3 gigi. Untuk program studi D3 gizi, kita punya 2 lokasi juga sama, ada D3 gigi Tasikmalaya dan D3 gigi Cirebon. Tapi terapan belum? Belum. Gigi belum ya? Belum. Lanjutnya program studi jurusan RMIK, Rekamedik ya? kita juga punya 2 lokasi, Tasik dan Cirebon. Dan terakhir jurusan farmasi, kita mempunyai program studi di D3 di Tasikmalaya. Kalau Promkes nggak ada jadinya? Promkes belum. Oh, dulu Ya, kan belum. ada ya, Iya, sempet betul. ya, Iya. awal-awal tuh Promkes di Tasik Betul, malahan. ya. Dulu kita pernah membuka yang kelas multi entry ya namanya tuh ya, tapi waktu itu kita ada sedikit miss sehingga Tasik ketinggalan. Oh, ya, gitu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan segera kita buka karena ngusul kan sudah sih, tinggal Tapi berarti nggak cocok dengan lagu tadi ya, Cikini Ya,
Undang dia. Mungkin saja sama ya tadi aku begini karena dia kata siapa gitu. Ya. Ini mah Tasik Cirebon, Tasikmalaya. Iya. Kalau Cirebon Tasikmalaya deket sih Bu atau pakai jalur mana sih sebenarnya? Jalur Rasanya? darat kurang lebih 3-4 jam. Oh gitu ya. Lewat Cilacap ya? Lewat Cilacap enggak? Enggak, lewat Ciamis, Cikijing, Majapahit. Oh, Ciamis, Cikijing. Aja Cikijing lengkap. ke Singaparna, Pak. Di Cikijing ke Oh gitu, saya belum pernah malah ya. Oh, kan gara-gara Cikini, Tasikmalaya. Oke. Betul Pak Asep. Ya alhamdulillah Poltekkes kemarin itu apa ya? Kalau secara institusi kita juga kan termasuk kelas 1. Kelas 1 ya. Juga kita Kelas 1 di Indonesia berapa? ada 10. 10 ya. Iya. Wilayah Tasik masuk kelas 1 ya. Dari 38. Nggak naik-naik dari dulu ya Bu? Enggak. Ya. Katanya yang bagus kan kelas 4. Enggak, ya. Ternyata dalam struktur atau ini ya akreditasi itu kelas 1 lebih bagus ya. Iya, selanjutnya kita juga Satker BLU. Oh, udah BLU ya? Iya, iya. Sejak kapan BLU-nya Bu? 2019, terus mulai operasionalnya sejak 2022 ini. Oh iya. Dan Iya. kita masih menunggu finalnya di Ramun Pak. Oh, Ramun. Masih ada Cikini Gondang Rianya. Ibu ditunggu loh Bu, supaya remunnya bagus sebelum Iya. ibu ini apa Iya. Menyerahkan diri kepada suami. Adopsi itu kan menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami kan? Iya. Bu, terkait ini Bu, terkait apa Tridharma Perguruan Tinggi mungkin Pak Sumarto bisa menyampaikan. Iya, Bisa jelaskan bagaimana proses Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di Tasikmalaya itu? Enggak, silakan. Ya terima kasih Pak Asep. Jadi kalau di Perkenalkan dulu deh. Oh iya, betul ya. Oh boleh. Ya, Ibu saya- ingetin lah. Ya, Kita saya- santai aja karena podcast ini jangan membuat kekakuan. Justru kita harus santai. Atau apa? Omah Irama. Omah Irama kan Tasik. Ya, saya Sumarto dari selaku PLT Wakil Direktur 1 Dari Cirebon. di akademik asli dari Cirebon. Cirebon itu singkatan apa? Nggak tahu kan? Ada Cirebon itu ciri remaja Bonafid. Mulia itu dari Cirebon. Iya ya gimana Mas Cirebon? Mas Cirebon. Mas Sumarto. Iya ya. Ya. Jadi kalau kita di pembelajaran sih alhamdulillah dari 15 program studi kan 5 Ibu ya terakreditasi A lah atau Oh, unggul. mantap Pak ya. Ya, jadi Iya. terus uji kompetensinya juga hampir 100%, 99% lah. Oh, 99% seperti ya bayi tertukar. Gitu ya. DNA kata polisi kata 99% katanya, artinya memang tertukar. Nah, ini tertukar apanya nih? Lanjut ya. Ya, jadi biasanya untuk pembelajarannya kita sudah bagus lah. Terus kalau dari penelitiannya juga nih Tasikmalaya ini terkenal di Kemenkes itu jago dalam hibah bersaing, Pak Asep. Hibah bersaing. Hibah bersaing. Jadi, Wah, apa itu hibah bersaing? hibah bersaing penelitian ada namanya KURPT, Heeh. Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi. Oh gitu. Itu dari 38 yang lolos cuma 3. Dari 3 itu yang 2-nya adalah dari Tasikmalaya, dari Poltekkes Tasikmalaya. Saya dulu waktu Mbak lahir di Bandung, tapi ternyata saya dari Singaparna udah ke LDR. Tasikmalaya ke LDR. Nah, gara-gara Poltekkes, wah mendunia nih ya Pak. Dari podcast itu kan bisa dilihat oleh dunia ya. Wah, mantap juga ya. Dengar-dengar katanya banyak juga yang lulusan ke luar negeri atau dosen kuliah ke luar negeri atau gimana? Ya, kalau dosen ada yang kalau lulusan luar negeri, Kemana tuh? Australia, Mahidol ya. Oh, Mbak Edo tuh di mana? Thailand. Filipina. Thailand. 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 Edo mah Thailand Bu. Taiwan juga ada. Di Taiwan. Yang Taiwan. Ya Mbak Edo Thailand. Thailand betul. Oh, Filipina apa? Taiwan ada. Bingung kan? Filipina Bingung kan? ya. Filipina itu apa ya? Los Banos. Ya nggak apa-apa. Taiwan. Habis sombong juga orang Cirebon, udah ke Tasikmalaya langsung ke Mahidol. Untuk lulusannya, katanya ada yang kerja di luar negeri juga. Ada keperawatan itu Di mana? apa di Jerman. Oh Jerman. Bukan Jerman. Bukan. Yang Jakarta. Terus apa lagi yang untuk katanya tadi hibah? Hibah. Ya, Kalau penelitian kemudian juga
Ada kita kajian strategisnya juga banyak yang lolos gitu di antara banyak Poltekkes. Tasikmalaya selalu mengungguli dan mendominasi untuk penelitian. Pengabdi masyarakat juga ada istilahnya program pengembangan desa sehat. Itu juga selalu mendominasi dan Memang desa itu nggak sehat memang? banyak yang belum kali ya. Awas loh. Karena desa-desanya udah maju-maju loh. Saya walaupun Kita lebih sehatkan lagi. Oh gitu misalnya. Saya kan orang Singapura ya, pasti kemana-mana pasti karena orang tua dari Desa ya. Singapura, dari Sindang Raja dulu Kiai Haji Jalal Mutakin almarhum ya di daerah Singapura ini Sindang Raja itu. Nah Bu, kompetensi yang diharapkan setiap dosen, karena kadang-kadang kita lupa ya, dosen itu mau menggergaji katanya ya, tapi kapan mengasahnya? Nah ini sudah di bidang apa namanya Ibu, bidang apa Bu? Kepala pusat. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Kepala itu beda dengan direktur. Apa bedanya? Apa bedanya Pak? Kepala. Kan direktur mah direkan batur. Kepala mah kepala pusing. Pusing nggak? Seperti saya pusing juga ya. Gimana Bu, dalam rangka pengembangan pendidikan dan itu Bu, penelitian juga ya? Atau pengembangan pendidikan dan pelatihan ya? Oke. Karena Ibu ada tuntutan loh ya dari Ibu Dirjen supaya Poltekkes juga meningkatkan upaya pelatihan, karena kita sadari dari 1,9 juta atau katakanlah dekat-dekat 2 juta tahun 2021 baru 7% yang dilatih. 2022 baru 5%. Seluruh nakes. Nah artinya kalau Bapakes sendiri juga kan nggak mampu. Apalagi kita ada yang Kemenkes ada 7 di kabupaten atau di provinsi itu hanya 24, jadi nggak mungkin. Nah oleh sebab itu sekarang ingin mendengar Ibu Dokter bercerita tentang pengembangan pendidikan dan pelatihan di Tasikmalaya, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Kapan ngomongnya katanya? Iya Bu. Baik, terima kasih Pak Asep untuk pengembangan. Berapa lagu Bu? 2 lagu aja. 2 lagu aja. 2 album. 2 album ya. Ya. Album pertama tentang pendidikan, album kedua tentang pelatihan. Silakan nyanyi. Nyanyi lagi. Cerita. Baik, terkait dengan pendidikan, barangkali tadi seperti yang disampaikan, bagaimana kita mengembangkan kompetensi dosen yang di dalam, ya. Jadi kita selalu memainten kompetensi supaya tetap terjaga dengan cara kita memberikan alokasi, memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kemampuannya. Sekarang syarat dosen berapa? STLR, S3? Kalau S2 juga sudah bisa ya? Tapi diupayakan sampai S3. Wih, pantas Ibu udah doktor. Saya juga dokter Bu, mau di kantor. Itu dokter. Iya. Jadi syaratnya S2 ya? S2. Jadi di Tasikmalaya sendiri, sebelum berbicara ke pelatihan atau pendidikannya, berapa banyak dosen di sana? Kurang lebih 150. 150 dosen. Doktornya? Dokternya ada 25%. 25% itu berapa? 150 jadi? 15. 10%, 15. 15% bukan 25%. Ada kan, ada sedang lagi proses. Sekarang tinggal balik lagi pakai. Iya. Itu yang di dalam ya Pak. Ada dosen luar juga? Ada dosen luar. Berapa persen perbandingan dosen dalam dengan dosen luar? Kalau dari segi akreditasi tidak boleh lebih, tidak boleh lebih dari 10% sih Pak. Ibu sebagai kepala pusat, tadi di album pertama bercerita tentang pendidikan ya? Dosennya, mahasiswanya berapa Ibu sekarang? Mahasiswanya berapa ribu? 3.396 total. Ibu harus jawab karena Ibu seorang kapus. Berapa? 3.000? 3.100-an ya. Banyak sekali ya. Jadi tiap tahun lulusannya berapa? Kalau itu kan total ya? Seribuan ya? Oke, 1.000. Bayangin tuh, 1.000 orang lulus dari Tasikmalaya. Poltekkes ada berapa Bu? 38. Ada 38. Hampir 38.000 sampai 40.000 tiap tahun ada ini nakes baru. Nah ini yang harus kita ini kan supaya jangan sampai ini, makanya kita hitungannya adalah jumlah lulusan. Setelah jumlah lulusan, jumlah yang bekerja. Nah itu rentang waktunya begitu lulus bekerja hitungannya berapa?
maksimal 3 bulan, bahkan ada yang belum lulus juga udah pada dipesan, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi berapa itunya persentase apa pemanfaatan lulusan atau apa namanya? Rata-rata 3 bulanan sudah terserah. Habis. Sudah terserah, ya. Habis. Tapi kan ada juga yang nggak kerja langsung di bidangnya ya. Ada yang nikah juga. Ada Itu yang- pilihan. Ya. Mas Sumarto udah nikah belum? Sudah. Angkatnya beda. Jadi saya Oke, itu pendidikan lah ya gambarannya. Ya. Sekarang pelatihannya Bu, yang kemarin katanya ada apa tugas dari Pak atau Kementerian Kesehatan? Ya, Pak, kemarin tuh ada tugas bahwa kita harus bekerja sama dengan Bapelkes Iya. untuk melatih 7.000 nakes. 7.000 nakes. Dokter, Kenapa perawat 7.000? juga. Karena ada di Jawa Barat ya, Iya, terutama betul. banyak Nah, ya. terus Pak, kami juga mau menginformasikan di Poltekkes Tasikmalaya itu kita sudah memiliki lebih 23 TPK, kemudian 8 pengendali tambah 5 sekarang yang sedang Sedang pelatihan berarti latihan. 13, 13. TOC-nya ada 2, Iya. MOT-nya ada 1, Weh, Pak. mantap. Jadi untuk SDM-nya sudah Lengkap luar ya? biasa, sudah lengkap. Ya, Ibu sebetulnya, tinggal Pak. itu aja mengajukan akreditasi bertahap ya. Karena salah satu sebagai amat undang-undang. Sekarang nomor berapa undang-undang kesehatan? 17. 17 tahun 2023. Takutnya nggak apa. Langsung dites. Lagi di sidang. Kalau dulu undang-undang nomor berapa kesehatan? 36. Tahun berapa? 2009 ya. 2009. Undang-undang tenaga kesehatan? Nomor 36 2014. Apa? Undang-undang perawatan? Nah, itu. Saya bukan perawat. 2014. Hah? Nomor berapa? 2014. Iya, tahun berapa? Lupa. 38 ya. Ya, kita santai aja Bu ya. Jadi Ibu amanatnya banyak ya, 7.000 ya untuk Iya. melatih bersama itu ya. Bersama Bapelkes ya. Iya. Ini untuk Jawa Barat dengan mana aja Bu? Jawa Barat Jawa ya? Barat, Poltekkes Bandung, Bandung, Poltekkes Tasikmalaya, ya. terus mana lagi 2 ya berarti kalau di Iya. Jawa Barat 7.000 ya? Iya, betul. Ya, karena berapa hitungannya? Karena jumlah puskesmasnya yang dihitung. Satu puskesmas kita harapkan dilatih berapa Bu? Kemarin? 7.000 dan itu dibuat dalam 7 angkatan. 7 angkatan. Iya. Enggak, satu puskesmas berapa orang? Belum tahu ya? Belum tahu, Dok. Cuma yang tahunya itu dari 7.000 itu ada dokter, perawat, dan bidan. Nah, berarti rata-rata 3 orang. 3 orang kali jumlah puskesmas kita hampir 11.000 berarti 33 ribuan lah. Ya harus dilatih. Ya. Latih apa itu Bu? Kalau kemarin sih lihat ada akan ada alat baru yang Hmm. oximeter untuk Hmm. bayi gitu ya. Mungkin banyak lagi Pak nanti. Yang Penyakit dipesankan. jantung bawaan Hmm. ya, khususnya untuk bayi baru Baik lagi. lahir. Kan kita kerabat banget. Kalau host harus benar-benar pinter dong. Seperti dosennya Bu ya. Kembali ke Ibu Bu. Unggulan ataupun selama Ibu menjabat ya dari 2019 sampai 2023 kira-kira kesan, pesan ataupun apa yang diraih selama 4 tahun Ibu menjabat itu, dan sekalian ini Bu promosi gitu tentang Promosi, ya. Tasikmalaya ya. Terima kasih Pak Iya. Asep. Selama 4 tahun itu kami awal sih kita semangat ya. Semangat apa Bu? Iya, siap kita. Nah, tapi tiba-tiba di lahnya takdirkan kita dengan COVID. Oh iya, COVID, Iya. COVID semua, Iya, semua semua. semangatnya Jadi, agak nurun lah ya, tetap. Semangatnya semangat mengabdi, akhirnya kita juga terlibatkan dengan penanganan COVID. Iya, Alhamdulillah, betul. karena kita punya Waktu pusat- COVID Ibu Tasikmalaya perannya apa aja? Iya, karena alhamdulillah, dan kita juga kan kita punya pusat unggulan Wah. inovasinya itu Kegawat Darurat. Oh iya pasti ya. Jadi walaupun misalnya sebelum kita dipinta oleh pusat untuk bersama-sama menanggulangi kayak seperti di Hangjebat di Ya. banyak kita beberapa Di rumah kali. ini rumah sakit atlet itu? Wisma Iya, Atlet? itu. Berapa Wisma banyak itu? Atlet, banyak Pak. Banyak ya? Banyak Oh. ya. Sampai terakhir tuh kita masih ada. Hmm. Ya, jadi kita tuh punya. Tapi sehat semua, nggak ada ini ya, nggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kena nggak? Kenapa? Ada yang kena informasinya? Karena ada tapi Ada siapa lah lagi, ya. gitu kan saya juga Karena alumni. informasinya dulu hanya 1 orang dulu yang meninggal tuh ya, dari itu ya. Iya, tapi Oh, bukan enggak, adaptasi. ya. Ya. Kita juga di daerah itu bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, ya kota, kabupaten, pokoknya kita Semua minta ke ya, Ibu ya. Ya, terlibat Dan semua. lulusannya apa namanya? Ada Gelarnya semua apa? Kalau di Tasikmalaya ketika COVID, semua Poltekkes, semua perguruan tinggi ini gelarnya apa? apa? DRS. Daerah saya- Dari rumah saja. Iya, itu. Kan kuliahnya di rumah.
semua. Ayo pakai daring ya. Pelatihan pun sekarang sama, pelatihan sekarang sama. Tidak kembali ke full luring. Banyak ya Pak ya. Jadi ternyata komunikasi lebih bisa juga karena bisa dari rumah, WFH, WFO gitu. Walaupun kita tetap aja WFO ya Pak ya. Iya. Bisa di rumah gitu ya. Tapi sekarang juga Jakarta WFH tuh. Iya. Karena udara dan juga ada KTT kan, jadi nggak rame. Kita itu Pak yang itunya kita alhamdulillah punya pusat unggulan. Iya. Ini HD Center nih kebetulan yang di bawah HD 1. HD Center tuh. Health and Disaster Emergency. Akhirnya mau diresa. Oh. Bukan. Health and Disaster. Kali-kali saya undang dong. Saya kan epidemiolog di bidang bencana juga. Kerjasama nanti Pak. Iya. Nah ini dari luar gitu, apa dosen tamu lah. Siap. Kan bisa daring juga ya Pak ya. Iya. Saya juga ngajar di Sikes di Bandung ya, ngajar epid bencana. Oh siang. Iya. Cuma bencana. Epid bencana. Iya. Kan kita juga punya mata kuliah IPE ya. Iya. IPE itu kan KKB sekarang. Oh gitu ya. yang sama-sama. Karena kalau epid bencana sama OTW ya. Iya. OTW itu bukan on the way, bukan out to way, tapi orang tempat waktu. Betul kan? Orang tempat waktu itu kan dia itu aja. Terus Dari dulu memang begitu. Oh gitu ya. Sikatan-sikatan. Bu, unggulan lainnya apa Bu? Unggulan lainnya apa ya, walaupun misalnya waktu itu kita pandemik, akhirnya alhamdulillah Pak, 5 itu dapat unggul pada saat COVID Pak. Oh, Kita gitu ya. 5 prodi semuanya 5 pada prodi. saat Semua ya? Iya, Semua, semua. ya. Dan sekarang insya Allah Jadi Ibu berdoa ada COVID lagi supaya semua Jangan. itu. ini ya, ada yang penghambatnya ada Pak. Ada ya? Pembangunan Pak. Oh, pembangunan. Iya. Biasa pembangunan itu yang penting hati-hati. Iya, ya. karena waktu Aman, COVID ya, sehingga kan gitu. agak sedikit Betul. Nah sehingga alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dengan selesainya pandemik itu kita mulai bangkit lagi. Bismillah. Tapi dengan new normal kan kita kuliah bisa apa namanya? Wah, bisa jadi ingat masa lalu nih kita, new Iya. normal. Kehidupan baru ya. Iya, jadi tadinya Pak Marto dari hotel ngajar kan? Iya, Walaupun benar. di Semarang ngajar bisa tetap bisa. Iya. Jadi kita bisa lebih. Tapi beda dengan beda. WFH yang Jakarta Dengan- sekarang. Nggak boleh kemana-mana katanya, pakai baju dinas. Iya. Gitu Pak. Jadi. Terus ada kira-kira penghargaan apa yang diperoleh selama Ibu, yang nasional atau mungkin juga dari pemerintah daerah atau apa Ibu? Apa ya dari pemerintah daerah? Penghargaan beberapa, beberapa, misalnya ya. untuk keuangan kita juga dari KPPN dapat. Oh, gitu. Apa Iya. Terus juga apa ya dari KPPN juga ada dua ya, KPN dan KPPN ya. Kanwil ya, mungkin Kanwil dari itu dua-duanya dapat Dapat, ya, ya. nomor 1 untuk Itu keuangan. IPA ya, untuk ikat Untuk ini. PMN ini juga kerja. bagus gitu Wah, Pak, mantap, itu ya. Pak. Itu untuk yang ininya ya. Kalau yang lain-lainnya sih insya Allah kita sekarang sudah membuat master plan Pak untuk 2024 ya, kita membuat master plan baik Tasikmalaya maupun Cirebon. Kita ingin dengan adanya BLU kan tantangannya harus menambah rasio penambah mahasiswa. Iya, betul. Nah, ini juga pelatihan juga bisa menambah. Iya, dosen juga pendapatan. ditingkatkan ya. Sarana itu kan bisa sarana SDM maupun prasarana. Alhamdulillah dengan adanya SK kita BLU kita sudah bisa menjual aset istilahnya menjual aset ya, kita aset, sudah pemanfaatan aset mungkin. sehingga kita bisa Kalau menjual aset saya labut lah. Saya aset Bu. Beda T sama P udah. Saya takut dijual sama Ibu. kita juga Ya, sekarang kembali ke lagu ya. ya Cirebon, Tasikmalaya. Sekarang balik lagi ke Cirebon. Memang dulu dinasnya sebelum di Tasik di Cirebon ya? enggak Dari awal juga dari Ya kan di sana kan ada dua kampus. Ya, tapi dinasnya dari pertama PNS. Tempatnya di Di- Tasik. Dulu lulusan mana Pak? Saya dari IPB. IPB, Institut Perbankan. Fleksibel banget. Oh, Pak. fleksibel banget. Semua bidang Karena saya ternyata setelah diteliti banyak juga yang kerja di bank katanya gitu. Maaf ya IPB. Tapi memang mantap banyak lulusan IPB yang maju. Karena ada juga ketua pengurus pendekar, pengurus Dewan Pakar Paguyuban Asia Dunia juga
dari IPB. Profesor Doktor Insinyur Asep. Tadi Saifuddin. sudah fleksibel banget. Semua. Ya. Beliau sekarang jadi rektor Al-Azhar Indonesia, Oh, Jakarta. Pak Asep itu ya? Iya. Garut dari Garut. Apa? Apa? Kemarin saya sekretaris pendekar, pengurus Dewan Pakar. Oh. Bukan pendekar tapi kekar. Jadi untuk bidang atau wakil direktur ya, yang dipegang itu sekarang bidang akademik ya. Akademik. Nah, apa aja yang dikembangkan ataupun menjadi supaya Tasikmalaya itu hanya jangan terkenal dari Godang Dia aja gitu ya. KTT ASEAN Tasik langsung terkenal ya karena ada lagu itu. Apa yang diinikan Tasikmalaya? Ya, kayak pendidikan itu kita khasnya ini ya Bu ya, yang sekarang dikembangkan dari IPE-nya Pak. Interpersonal collaboration bersama dengan semua profesi untuk menangani. Kalau sekarang fokusnya karena unggulan di dalam gawat daruratan. Jadi IPE-nya adalah IPE tentang kasus gawat daruratan, bencana dan krisis kesehatan. Itu yang khasnya yang kita kembangkan. Kalau kompetensi sudah teruji lah dengan uji kompetensi yang bagus ya. Kalau ini pendidikan juga, ini dosen-dosen kita juga ini ya berprestasi. Bulia itu Bulia. salah satu dosen teladan. Bulia sini dong. Juara satu. Apa? Juara satu dosen berprestasi. Berprestasi. Tingkat nasional. Ini juga sama. Saya mau melanjutkan Bulia saja. Lagi Bulia. Siap. Terus ya setiap tahun kita selalu menjadi sumber besar gitu. Finalis. Sekarang 5 besar kan? 5 besar ya. Lagi masih Tinggal jadi Nunggu ya untuk Sebentar, juara KKN bisa ya? Ya. Tapi sudah masuk 5 besar. Ya. Iya. Jadi kalau pendidikan sih sudah tinggal dipertahankan dan sedikit ditingkatkan saja. Sombong amat. Iya, harus harus pede. Bukan dosen sombong sekarang anaknya gimana? Mahasiswanya? Wah, sampaikan yang berprestasinya. Mahasiswa yang tadi lulus uji kompetensi, mahasiswa berprestasi, Ya. artinya lomba-lomba nasional itu sering direbut oleh kita ya. Direbut oleh Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi selain dangdut ya Tasikmalaya dengan prestasi oleh Poltekkes ya. Dan yang paling ini ada serapan sebenarnya, serapan lulusannya itu tadi. Serapan lulusan. 3 bulan sebelum. Yang terjauh selain di Jerman ya, mana lagi? Jepang. Arab ya. Arab. Ya. Ya. Ada yang nikah sama orang Jepang, orang Arab jadi mana enggak? Belum ya. Udah kabar. Tapi tinggal di sana. Serius amat gitu. Kamu jodoh di sana. Sudah ada. Lulusan dari Cirebon. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi betul-betul mendunia ya, kalau nikah sama orang asing ya. Aduh, jadi kita itu kalau di sepak bola kita transfer dari luar ke dalam. Sekarang kita dari dalam keluar. Kita ekspor ya. Iya. Makanya jangan marah sama Cina. Kita juga ekspor. Banyak yang katanya dari Cina banyak, termasuk Bulia. Bukannya dari Cina ya? Iya. Untuk ilmu wala bistin ya. Kita tetap katanya walaupun hadisnya tidak doaif, katanya tetaplah kita harus mencari ilmu dari negeri Cina. Saya juga sama. Ilmu wala bistin yaitu walaupun sampai ke pondok Cina. Karena saya S2-nya dari UI ya udah pindah. Oh gitu. Sama Pak almarhum Pak itu ya. Pak Anies ya? Iya, Pak Anies. Promkes ya? Iya, beliau promkes saya di EPIT. Oh, begitu. Ya. Kalau betul dari UI saya tanya dulu lagu Mars UI. Aduh, lupa lagi. Wajib. Coba berdua kita nyanyi, Pak. Universitas kita Pajajaran. Ya Pajajaran itu. Saya juga dulu pernah di Unpad. Oh, sama satu alumni juga, Pak. Wah, lagi itu tapi nggak apa juga. Universitas Indonesia. Universitas kami, lanjutin. Ini gimana? Berarti dari mana lulus tapi ini? Oke. Untuk diklat Bu, yang akan segera dilaksanakan tadi pelatihan gitu ya? Ya, tapi sekarang kapan ini mau dilaksanakan? Dilaksanakan mungkin nanti nunggu ini juga karena kalau kita lihat ini kan persiapan untuk yang SDM ya, pengendali pelatihan, nanti kita akan ada pertemuan teknis pelaksanaan pelatihan. Nah Ibu kalau mau jadi lembaga pelatihan terakreditasi itu juga bisa sebagai contoh sebagai ini, karena kan kita harus ada resume ya, berapa kali pelatihan sebagainya. Bahkan sekarang Pak di luar dari sana juga banyak yang datang ke kita untuk pelatihan. Gitu.
Betul. Tenang, nanti kita dengan Pak kerjasama Bokes ya, ya, Pak. Iya. Pak Bokes mana aja silakan. Betul. Kemudian juga lembaga pelatihan swasta mungkin juga yang sudah terakreditasi B atau A gitu ya, silakan. Nah, termasuk itu Pak tadi yang disampaikan oleh Bu Direktur, karena di Pusat Pengembangan Pendidikan juga kita ada pusat unggulan yang tadi kegawat daruratan kesehatan. Nah, Salah satu itu basicnya ibu itu. bisa menjadi salah satu untuk penambah income BU, yaitu bisa dengan BTCLS. Betul. Oh. BTCLS. Sudah seperti tersurat itu. juga Pak di visi dan misinya kita. Hmm. Salah satunya itu selain Tridharma, kita juga akan salah satunya mengembangkan pelatihan dalam level nasional. Level atau level? Sudahnya Di akreditasinya kelihatan. Itu Pak. Iya. Ya. Jadi itu juga bisa mungkin nanti gitu kan. Iya. Silakan aja Bu, ada kesempatan karena memang kita tidak ada namanya persaingan. Kenyataannya adalah kita harus turut meningkatkan kompetensi di mana kita hanya baru 7%, baru 5%. Kita harus berbicara dengan data, itu namanya orang epidemiologi. Tapi itu prosesnya apakah perlu pendampingan dari Iya, nanti ada. Iya. Jadi gini, kalau dulu namanya pengampuan, kalau sekarang tidak pengampuan mungkin kerjasama. Nah, beberapa kali pelatihan kerjasama, kemudian sudah bisa dilepas, kemudian ibu pelaksana sudah baik, ya sudah bisa mengajukan akreditasi. Selamat datang di dunia pelatihan. Kami senang berbincang-bincang dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Sudah dikasih kode oleh Bapak operator khusus pembuatan podcast, Bapak Irfan. Wah, selamat, makasih Pak Irfan ya. Oke, selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.